Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal nge-unboxing board game Final Girl. Nah, jadi untuk game Final Girl ini tuh didesain oleh Evan Derrick dan juga dipublikasikan oleh Van Ryder Game. Nah, game ini sendiri itu direkomendasikan untuk usia 14 tahun ke atas dan dia hanya bisa dimainkan oleh satu orang aja. Alias dia adalah game solo only ya. Untuk game solo only itu mungkin bisa dibilang yang paling populer sih kalau menurut aku. Jadi untuk game Final Girl ini tuh tentang kita berada di sebuah film horor dan kita sebagai Final Girl-nya itu sendiri. Jadi Final Girl itu adalah salah satu trope terkenal di film horor, di mana nanti di dalam film itu tuh di akhir filmnya nanti kita hanya ngelihat tinggal ada satu perempuan terakhir gitu ya, dan itu kan banyak kan trope film horor yang seperti itu. Di sini aku punya atau beli versi yang langsung bundling. Jadi dalam satu bundle itu ada 2 box, dan memang perlu dicatat banget guys, karena untuk kita bisa main game Final Girl ini tuh butuh minimal banget wajib punya 2 box. Oke, jadi untuk sistem dari game Final Girl ini sendiri itu seperti kita kayak nonton film lewat DVD gitu ya. Kalau zaman dulu itu ada namanya DVD. Nanti kita harus punya DVD playernya, dan kita juga harus beli kaset DVD-nya itu secara terpisah. Nah, ini juga sama. Jadi untuk box yang warna hitam ini, yang dia tulisannya ada tulisan core box, itu adalah box yang wajib teman-teman miliki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa pilih satu box yang namanya box feature film. Itu adalah box yang untuk filmnya itu sendiri. Nah, sampai di rekamnya video ini tuh ada 20 pilihan feature film yang bisa kita pilih guys. Jadi paling nggak kita harus banget wajib pilih satu dari 20 pilihan feature film itu ya. Jadi ini gamenya memang populer banget, sampai ada 20 judul yang mereka udah rilis sampai hari ini. Jadi untuk masing-masing feature film tuh dia kayak semacam memparodikan villain-villain ataupun serial killer terkenal yang ada di dunia perfilm hororan gitu ya. Nah, jadi pertama kita buka dulu untuk box yang core boxnya. Nah, di sini ada selebaran peringatan kalau kita harus punya paling nggak satu feature film gitu. Nah, di sini untuk boxnya sangat minimalis ya guys, tapi dia untuk kualitasnya lumayan bagus karena dia di sini itu ditempel sama, jadi dia pakai magnet. Oke, jadi dia buka tutupnya pakai magnet, jadi lumayan berkualitas dari segi bahan materialnya. Nah, di sini ada selebaran untuk companion app yang bisa teman-teman beli dan download di smartphone. Ini untuk buku peraturannya, lumayan horor ya, covernya Final Girl merah-merah gitu. Nah, ini ada beberapa token yang kita dapat dari core boxnya itu sendiri. Nah, ini untuk papan permainan yang nanti bakal jadi tempat kita buat nyawa, buat penanda waktu yang kita punya, berapa dadu yang bisa kita pakai, dan seterusnya. Dan ini ada 2 sisi. Yang sisi merah ini adalah extreme horror. Jadi dia lebih sulit lagi permainannya. Padahal untuk game ini tuh terkenal karena gamenya udah sulit guys. Jadi kalau teman-teman pengen tantangan yang lebih, itu teman-teman bisa pakai sisi yang merah itu tadi ya. Nah, jadi kita untuk di core boxnya ini dapat nampan atau tray seperti ini, yang isinya ini ada token-token untuk marker ya. Marker untuk segala macam hal. Dan ini adalah salah satu tokoh utama dari film ini atau dari game ini, yaitu kartu. Jadi kita mau ngapain aja tuh di game ini kita harus pakai kartu. Ya, misalnya kita mau walk dari satu lokasi ke lokasi lain, kita harus pakai kartu. Terus kalau kita mau attack si serial killernya, kita juga harus pakai kartu, dan seterusnya dan seterusnya. Terus ini adalah token untuk ini pion untuk si Final Girl-nya yang warna pink, dan yang merah adalah pion untuk si serial killernya. Nanti dia bakal berkeliaran di
papan permainannya. Jadi itu untuk yang pink adalah pion untuk kita sebagai final girl-nya, dan yang untuk merah itu adalah si serial killer-nya. Nah ini nyawa, token nyawa, dan token untuk penanda waktu. Jadi kita beli kartu itu berdasarkan waktu yang kita punya. Jadi semakin banyak waktu yang kita punya, itu nanti berarti semakin bisa kita beli kartu yang lebih mahal gitu. Nah ini adalah beberapa pion untuk masyarakat sipil, kayak orang-orang nggak bersalah yang ada di peta-peta. Itu nanti bakal dikejar-kejar sama si serial killernya, dan kita bisa menyelamatkan mereka guys. Nanti setiap kita menyelamatkan orang-orang ini tuh nanti kita dapat bonus tertentu. Dan kalau kita udah menyelamatkan, kalau nggak salah 6 pion-pion itu, nanti kita bisa upgrade karakter kita. Nah ini dadu ini sebenarnya juga bisa dibilang karakter utama ya dari game ini, dimana nanti ketika kita memainkan kartu, ya kan tadi aku udah bilang kalau misalnya kita mau walk, itu kita harus memainkan kartu, dan nanti tapi kita nggak selalu berhasil dalam melakukan hal tersebut. Jadi kita mainkan kartu, tapi kita harus lempar dadu dulu untuk menentukan apakah kita berhasil walk atau enggak gitu ya. Dan kalaupun kita berhasil, itu berhasilnya berhasil banget atau berhasil yang biasa aja. Jadi kalau misalnya berhasil aja, mungkin kita bisa hanya walk 1 langkah. Tapi kalau berhasil banget, kita bisa walk atau jalan 2 langkah gitu kan. Itu kalau berhasil. Tapi bisa juga kita gagal dalam walk itu sendiri. Itu tergantung sama dadunya, dan di sini adalah mekanisme untuk nyiptain kayak kayak semacam plot twist ya. Kalau kita nonton film horor kan nasib si final girl-nya ini kan nggak pasti. Terus kita bungkus dulu semuanya, dan kita pindah move untuk buka box yang selanjutnya, yaitu box si feature filmnya itu sendiri. Nah di sini feature film yang aku punya ini, jadi dia itu namanya adalah The Happy Trails Horror. Oke, nah jadi kita buka dulu untuk boxnya di sini. Nah di sini juga ada selebaran untuk ngasih tahu kita supaya kita nggak bisa main game ini tanpa punya core boxnya yang hitam itu. Itu jadi itu perlu diingat. Nah untuk dalam satu box feature film itu terdiri dari 1 serial killer. Di sini adalah Hans the Butcher, dan juga 1 lokasi, yaitu kalau di sini Camp Happy Trails. Jadi ini sifatnya adalah kalau misalnya teman-teman punya 2 box, berarti teman-teman udah punya 2 serial killer sama 2 location. Nah dia itu juga yang seru dari game ini. Kalau misalnya teman-teman udah punya lebih dari 1, misalnya punya 2 box, itu kita bisa mix and match guys. Jadi kita bisa campur-campur, dalam arti misalnya nih kita bakal ngelawan serial killer dari box A, tapi kita memilih buat bermain di lokasi dari box B gitu. Jadi kita bisa mix and match sesuka kita kalau kita punya lebih dari 1 box. Jadi bayangin kalau misalnya kita punya 5 box feature film, itu nanti berarti kombinasinya kan bisa banyak banget tuh, ya kan? Nah di sini yang bagus adalah kalau kita copot dan balik si covernya itu, dia juga berperan sekaligus sebagai papan permainannya guys. Nah ini adalah penampakan dari Hans the Butcher atau si serial killernya ini. Nah dia adalah parodi dari Freddy Krueger, ya kan? Dia jadi kayak semacam parodi dari villain atau serial killer terkenal. Dan untuk semua feature film itu dia adalah parodi dari serial killer terkenal di dunia film horor. Nah jadi di sini untuk feature film yang ini tadi aku udah bilang bahwa ini adalah feature film yang basic ya. Jadi dia nggak ada peraturan lain. Di sini tulisannya no special rule atau tidak ada peraturan khusus untuk si serial killer ini. Jadi kita hanya butuh belajar dari buku peraturan yang ada di core boxnya tadi supaya kita bisa main di game ini. Nah di sini untuk kita buka itu ada amplop rahasia guys. Jadi ini ada untuk Laurie. Jadi dalam satu box itu juga terdiri dari 2 karakter.
Jadi pertama ada Laurie. Nah di sini kita nggak boleh buka amplopnya sebelum kita menang dalam satu permainan menggunakan karakter Laurie itu. Itu jadi aku pun belum ngerti apa yang ada di dalam box itu, amplop itu. Di sini agak lucu sih, karena dia tulisannya tuh killer gitu ya. Jadi kayak agak serem juga. Nah di sini untuk kartu-kartu yang kita dapat dari boxnya si serial killernya. Nah di sini ada kartu-kartu teror yang bakal ngasih tahu kita si serial killernya tuh mau ngapain. Apakah mau jalan, mau nyerang kita, mau ngebunuh orang-orang dan lain sebagainya. Nah ini dua karakter yang kita dapat dari box ini, yaitu Laurie dan Reiko. Nah jadi awalnya itu kita pakai sisi yang, sisi ini itu kita pakai dulu. Nanti kalau kita udah nyelamatin 6 orang, itu nanti kita bisa upgrade, terus kita balik kartunya buat tadi kita lihat ada kekuatan-kekuatan khusus yang dimiliki sama karakter tersebut gitu. Nah setelah itu kita balik dan kita lihat location yang kita dapat dari box ini. Sekali lagi untuk locationnya itu namanya adalah Camp Happy Trails. Jadi adalah kayak tempat camping gitu, seperti teman-teman lihat di sini yang tengahnya ada danaunya. Di sini ini adalah lokasi di mana kita nanti bakal bermain, lokasi di mana nanti kita bakal ngelawan si serial killernya, dan lokasi di mana si serial killernya bakal berkeliaran meneror pengunjung tempat camping ini gitu. Jadi itu juga tutupnya itu adalah papan permainannya ya. Nah di sini aku kasih lihat kita taruh untuk orang-orangnya, pion-pion masyarakat atau pengunjung dari papan camping ini. Tapi nanti ada kartu khusus yang bakal ngasih tahu kita gimana caranya menyebar orang-orang ini, terus juga ngasih tahu kita si final girl-nya mulai dari mana, terus ngasih tahu kita si serial killer-nya mulai dari mana gitu. Nanti ada kartu-kartu khusus yang nanti aku juga bakal kasih lihat. Nah di sini kita juga dapat tray, dan di bawahnya ada amplop rahasia untuk karakter si Reiko. Jadi dia juga sama, kita nggak boleh buka amplop ini sebelum kita menang satu permainan pakai karakter Reiko tersebut. Di sini kita dapat beberapa kartu. Ini ada beberapa kartu teror yang nanti ini dari lokasi ini kita campur sama kartu teror yang kita dapat dari si serial killernya tadi. Nah ini token-token, di situ ada kayak semacam kapal atau speedboat ya, karena kan di sini kita ada danau ya di tengah-tengahnya itu. Nanti kalau misalnya kita dapat kartu tertentu, nanti kita bisa pakai si speedboat itu. Terus sebelahnya itu ada kayak semacam jebakan hewan gitu. Nah terus ini untuk yang kecil-kecil ini, untuk yang warna biru itu adalah event-event yang bisa terjadi di game ini. Terus untuk yang hitam ini adalah item ya, jadi beberapa item, ada knife, ada rabbit's foot, terus ada ini jebakan beruang. Ini item yang bisa kita dapetin di tempat-tempat yang berbeda di lokasi tempat kita bermain. Nah untuk kartu-kartu yang hijau ini yang aku bilang tadi, dia ngasih tahu kita untuk nyebar orang-orangnya itu di mana aja. Misalnya 2 orang di sini, 1 orang di sini, terus nanti kita mulai final girl-nya di mana, kita taruh serial killernya mulai dari mana, dan seterusnya. Jadi kita nanti tutup kartunya, kita acak, terus kita pilih satu secara random. Nanti dia bakal ngasih tahu kita buat di mana peletakan si orang-orang ini, pion-pion ini. Gitu, jadi itu kartu-kartu yang kita dapat dari Camp Happy Trails. Nah, jadi untuk penampakan ketika ditata di atas meja tuh kira-kira seperti foto ini, guys. Jadi sebagai yang bisa dibilang aku juga suka ya main board game secara solo, ini kayaknya kalau berdasarkan apa yang udah dibilang sama komunitas board game, ini salah satu game yang wajib sih dimiliki ya katanya gitu kan. Dan aku juga udah gak sabar buat nunjukin game ini lewat video playthrough yang semoga nggak dalam waktu lama kita bakal bikin juga videonya. Jadi stay tune aja untuk video kita main game Final Girl ini.
Tapi untuk sekarang kayaknya cukup sekian untuk video unboxingnya. Untuk selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Alam Board Game berikutnya.